Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Hoirunisa dengan NIM 18620501518, mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Ibu Roza Yenita MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa cara untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, keterbukaan pemikiran orang tua. Sebelum menangani anak, tentunya pihak orang tua sendiri haruslah lebih terbuka pemikirannya mengenai anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sikap keterbukaan ini tentunya harus ditunjukkan dari rasa menerima segala kondisi anak saat ini. Dari sikap keterbukaan ini bisa mencari usaha dan cara yang tepat untuk mendidik anak. Tanamkan ke dalam diri kita jika anak berkebutuhan khusus itu bukanlah aib yang harus ditutupi. Jika hal ini dilakukan, hanya akan memperparah kondisi anak ketika dewasa nanti. Kedua, beradaptasi dengan anak berkebutuhan khusus, baik itu guru, orang tua, serta anak kebutuhan khusus itu sendiri. Jika adaptasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, tentu segala cara yang dilakukan tidak akan membantu perkembangan anak. Ketika proses adaptasi bisa berjalan dengan baik, tentu membuat segala proses selanjutnya berjalan dengan mudah. Adaptasi yang baik tentu akan membantu memahami kondisi serta potensi anak. Poin ketiga, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Kedekatan emosional menjadi salah satu bagian penting yang harus ada ketika menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kedekatan emosional ini dibutuhkan agar anak-anak bisa percaya serta menjadi dekat dengan kita. Ketika sudah terjalin kedekatan emosional yang tinggi, tentunya anak akan merasa aman dan terbuka dengan kita. Keempat, ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Guru-guru dengan anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan energi ekstra ketika mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Meskipun anak-anak memiliki kebutuhan khusus, namun sudah menjadi sebuah kewajiban bagi guru untuk mendampingi dan mendidiknya dengan misalkan membuat keterampilan-keterampilan yang dapat membantu fokus serta konsentrasi anak. Dari hal-hal semacam ini kita bisa mengetahui potensi yang dimiliki anak sehingga membuat anak menjadi lebih produktif. Yang kelima, tanamkan kemandirian sejak dini. Pada dasarnya, anak-anak berkebutuhan khusus itu sama saja seperti anak-anak umum lainnya, sehingga anak tidak perlu memanjakan terlalu berlebihan. Tanamkan kemandirian anak sedari dini sehingga anak bisa bertahan di lingkungannya. Ajari anak-anak kebutuhan khusus, keterampilan-keterampilan dasar seperti menanamkan kemandirian. 6. Pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Tentunya karena kondisi yang berbeda, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda pula. Sehingga sebagai orang tua atau guru penting untuk mengetahui kedua hal tersebut. Dengan memahami kebutuhan dan kebiasaan anak, tentunya membuat kita semakin terbiasa menghadapi anak dengan kebutuhan khusus. Yang nomor 7, pilihlah sekolah yang tepat. Anak-anak berkebutuhan khusus tentunya bisa mengalami resiko bullying karena kondisinya yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Sehingga pemilihan sekolah merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Hal ini karena sekolah menjadi pendukung dari perkembangan anak agar dapat menjadi lebih berkembang. Yang nomor 8, ikutlah anak pada terapi-terapi. Untuk memaksimalkan ikhtiar sebagai orang tua, bawalah anak untuk terapi. Banyak terapi-terapi penyembuhan yang memang ditujukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk itu sebisa mungkin bawalah anak-anak rutin mengikuti terapi-terapi yang ada. Bisa jadi terapi yang rutin tersebut dapat membantu anak untuk hidup selayaknya anak-anak lainnya. Tadi beberapa cara untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang bisa dilakukan. Yang penting adalah sikap sabar yang ekstra sehingga anak-anak berkebutuhan khusus tersebut bisa berkembang dengan maksimal. Sekian video dari saya. Assalamualaikum.